Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang elektronika. Hah? Elektronika? Elektronika itu apa, Rivaldi? Elektronika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengendalian arus listrik melalui berbagai komponen untuk memproses, mengubah, dan mengontrol informasi serta energi. Ada 4 pendapat dari para ahli mengenai definisi dari elektronika. Yang pertama ada Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan ahli informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Kemudian yang kedua, menurut Paul Horowitz, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan ahli informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu menurut Jacob Millman, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu menurut Michael Faraday. Elektronika adalah cabang ilmu yang berkembang dari prinsip dasar listrik dan magnetisme yang berhubungan erat dengan bagaimana arus listrik dapat dikendalikan. Selanjutnya, konsep dasar elektronika. Yang pertama yaitu muatan listrik, yang dimana simbolnya yaitu Q. Nah, muatan listrik adalah sifat dasar suatu partikel yang menentukan bagaimana partikel tersebut berinteraksi dengan medan listrik dan magnet. Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, muatan positif, seperti proton. Yang kedua, muatan negatif, seperti elektron. Kemudian muatan listrik diukur dalam satuan Coulomb atau C. Nah, interaksi antara muatan listrik mengikuti hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Yang kedua yaitu arus listrik, yang simbolnya yaitu I. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui suatu penghantar dalam satuan waktu. Arus listrik terjadi ketika ada perbedaan potensial listrik yang mendorong elektron untuk bergerak melalui suatu rangkaian. Rumus dasar arus listrik adalah I sama dengan Q bagi T, di mana I sama dengan arus listrik dalam ampere atau A. Kemudian Q sama dengan jumlah muatan listrik dalam kolom C. Kemudian T yaitu waktu dalam detik atau second. Nah, arus listrik dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, arus surge atau DC atau yang lebih dikenal dengan direct current, yaitu arus mengalir dalam satu arah tetap seperti pada baterai. Kemudian yang kedua yaitu arus bolak-balik atau AC atau yang lebih dikenal dengan alternating current, yaitu arus berubah arah secara periodik seperti listrik rumah tangga. Yang ketiga yaitu tegangan listrik, yang simbolnya yaitu V. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian.
yang menyebabkan arus listrik mengalir. Tegangan dapat diibaratkan sebagai dorongan yang membuat elektron bergerak dalam rangkaian listrik. Rumus dasar tegangan listrik adalah V sama dengan I kali R, di mana V yaitu tegangan dalam volt atau V, kemudian I yaitu arus listrik dalam ampere, kemudian R yaitu hambatan dalam ohm. Sumber tegangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti baterai, generator, atau sumber daya listrik lainnya. Yang keempat yaitu hambatan, yang simbolnya yaitu R. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan atau menghambat aliran arus listrik. Hambatan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis material penghantar, panjang penghantar, luas penampung penghantar, dan suhu. Rumus hambatan listrik adalah R sama dengan V dibagi I, di mana R ialah hambatan dalam ohm, V yaitu tegangan dalam volt, I yaitu arus listrik dalam ampere. Hambatan listrik sangat penting dalam perancangan sirkuit elektronik untuk mengatur arus listrik dan mencegah kerusakan pada komponen. Selanjutnya, komponen elektronika. Komponen yang pertama yaitu komponen pasif, yang dimana komponen pasif ini komponen yang tidak membutuhkan sumber daya eksternal untuk bekerja. Contoh yang pertama yaitu resistor, di mana resistor dapat menghambat arus listrik dan membagi tegangan. Yang kedua yaitu kapasitor, yaitu dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Yang ketiga yaitu induktor, yaitu menyimpan energi dalam medan magnet saat arus mengalir. Dua yaitu komponen aktif, yang dimana komponen yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Contohnya yaitu dioda. Dioda dapat mengalirkan arus hanya dalam satu arah. Yang kedua yaitu transistor, yaitu dapat menguatkan sinyal atau berfungsi sebagai saklar elektronik. Yang ketiga yaitu IC atau Integrated Circuit, yaitu rangkaian elektronik kompleks dalam satu chip kecil. Selanjutnya rangkaian elektronika. Nomor 1 yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri ini adalah komponen yang disusun berurutan di arus yang mengalir sama di setiap komponen, tetapi tegangannya terbagi. Kemudian rangkaian paralel adalah komponen terhubung secara bercabang yang tegangan sama di setiap cabang, tetapi arusnya tetap terbagi. Yang kedua yaitu rangkaian analog dan digital. Nah, rangkaian analog adalah rangkaian yang menggunakan sinyal kontinu yang dipakai dalam sensor dan amplifier. Yang kedua yaitu rangkaian analog dan digital. Nah, rangkaian analog adalah rangkaian yang menggunakan sinyal kontinu yang dipakai dalam sensor dan amplifier. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi atau penjelasan yang saya sampaikan yaitu elektronika adalah bidang ilmu yang mempelajari aliran listrik dan penggunaannya dalam berbagai komponen dan rangkaian. Komponen elektronik terbagi menjadi pasif, resistor, kapasitor, induktor, dan aktif, dioda, transistor, dan IC yang membentuk rangkaian seperti seri, paralel, analog, dan digital. Elektronika memainkan peran penting dalam kehidupan modern, mulai dari perangkat rumah tangga hingga teknologi canggih seperti komputer dan komunikasi. Pemahaman tentang prinsip dasar elektronika memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih efisien dan inovatif.